Selamat datang di Novella Channel. Terima kasih sudah mampir di Novella Channel. Bantu untuk klik tombol subscribe dan like untuk berkembangnya channel ini. Dan jangan lupa untuk nyalakan loncengnya agar selalu mendapatkan notifikasi terbaru dari Novella Channel. Silahkan menikmati cerita novel favorit Anda. Mari kita lanjutkan kembali kisah novel Aiden Enzo Kehidupan Super episode 109 bersama Novella Channel. Selamat mendengarkan. Masih bersama Novella Channel. Mari kita lanjutkan. Tiba-tiba, seluruh ibu kota berubah drastis. Di langit, ada guntur yang teredam, dan suaranya sangat menakutkan. Kilatan guntur yang menembus langit bergulir di antara awan gelap yang tebal, seperti naga yang berliku. Awan gelap seperti puncak gunung Tai menyelimuti seluruh langit ibu kota dalam sekejap. Langit dengan cepat menjadi gelap. Guntur tumpul yang menembus langit langsung menyinari seluruh rumah keluarga Chavez, dan juga menyinari wajah Harigo Chavez. Kemarahan, kedinginan, dan niat membunuh tanpa akhir. Sebagai patriark keluarga Chavez, Harigo Chavez telah menjadi patriark keluarga Chavez selama beberapa dekade, dan akhirnya duduk di posisi patriark. Bagaimana dia bisa ditakuti oleh kata-kata anak bodoh seperti Aiden Enzo di usia pembukaan dan penutupan? Hancurkan keluarga Chavezku. Kamu yang pertama mengatakan ini. Sombong. Dengan teriakan, Harigo Chavez berteriak seperti binatang buas di dadanya. Di belakangnya, puluhan penjaga khusus juga dengan cepat mempersempit lingkaran. Pada saat yang sama, di seluruh rumah keluarga Chavez, aliran orang yang stabil mengelilingi mereka, dan mereka benar-benar terkepung. Menabrak, tetesan air hujan seukuran kacang jatuh, lalu bergabung menjadi satu. Ledakan, Tergio Ziso secara pribadi membuka payung hitam besar dan berdiri di samping Aiden Enzo, berlindung dari hujan yang turun dari langit. Harigo Chavez di sisi berlawanan. Wajar jika ada kepala pelayan yang membuka payungnya. Saat itu hujan deras, dan sepertinya ada dua atmosfer dingin di seluruh rumah keluarga Chavez. Namun, di mata orang luar, pihak Aiden Enzo benar-benar mengejar kematian. Jika Anda berani membuat masalah di rumah keluarga Chavez, Anda sedang menggali kuburan Anda sendiri. Tetesan hujan yang berderak jatuh di permukaan payung, membuat suara bang-bang. Dua kelompok orang saling berhadapan. Aiden Enzo berkata dengan tenang, Harigo Chavez, kamu sepertinya telah melupakan satu hal. Harigo Chavez menatap Aiden Enzo, seorang tamu tak diundang, dengan wajah muram, dan berkata dengan dingin, bocah sombong. Meskipun aku tidak tahu siapa kamu berani membobol rumah keluarga Chavez saya tidak peduli siapa orang tua Anda, saya akan menghukum Anda dengan keras. Harigo Chavez marah sekarang, dan sudah bertahun-tahun, dan tidak ada yang berani mengatakan itu dia akan menghancurkan keluarga Chavez-nya. Sangat bodoh. Aiden Enzo berdiri di bawah payung. Ada 12 orang di belakangnya, dengan satu Dejan Lois, dengan ekspresi tenang, menarik napas, menghembuskan asap, dan menatap guntur dan kilat yang berkeliaran di langit. Keluarga Chavez, di mata saya, selalu disingkirkan. Karena Anda tidak percaya, maka saya akan membiarkan Anda melihat adalah percaya. Kata-kata datar Aiden Enzo jatuh ke telinga Harigo Chavez, cocok dengan guntur yang mengejutkan dari langit tampak sangat mengerikan. Haha, tawa liar. Harigo Chavez memandang Aiden Enzo seperti orang idiot, dikelilingi oleh penjaga khusus berjas hitam. Ini adalah inti dari keluarga Chavez, kekuatan yang tidak bisa dihancurkan. Dengan anak sombong ini, dia sebenarnya ingin menghancurkan keluarga Chavez. Harigo Chavez berkata dengan dingin, Nak, aku tidak tahu dari mana kepercayaan dirimu berasal, tetapi kamu benar-benar gila, tidak heran kamu menyakiti anakku, tapi itu saja, jika kamu menyakiti anak laki-laki Harigo Chavez, bahkan jika kamu memiliki 10 seseorang dapat melindungimu. Namun, detik berikutnya, Aiden Enzo berkata dengan tenang, Harigo Chavez, sepertinya kamu benar-benar tua, apakah kamu lupa siapa yang melumpuhkan kedua kaki putra sulungmu? Teriakan marah langsung mengejutkan semua orang, terutama Harigo Chavez. Kedua kaki Revan Chavez. Jejak kecurigaan melintas di mata Harigo Chavez, dan dia menatap wajah Aiden Enzo. Saya mengingatnya dalam sekejap. Itu dia, itu dia, itu dia, itu kamu, Aiden Enzo. Harigo Chavez berteriak, matanya merah. Revan Chavez adalah putra tertuanya, kandidat paling menjanjikan untuk mewarisi posisi patriark berikutnya,
tetapi karena insiden 8 tahun lalu, kakinya diamputasi. Sejak itu, dia tinggal di kursi roda dan menjauh dari inti keluarga Chavez. Sekarang, Giorgio Chavez juga telah kehilangan keturunannya, dan sejak saat itu tidak dapat melanjutkan keluarga. Dan orang ini sebenarnya adalah orang yang sama saat itu. Apalagi keluarga Chavez juga karena kejadian 8 tahun lalu. Statusnya anjlok, dan hanya dalam beberapa tahun terakhir dia akhirnya berdiri lagi. Tapi sekarang, orang itu muncul lagi di rumah keluarga Chavez. Untuk sesaat, keraguan melintas di hati Arrigo Chavez, tetapi dia dengan cepat diliputi oleh amarah. Dia menatap Aiden Enzo di bawah payung dan berteriak, "Aiden Enzo, kamu terlalu curang. Aku, Arrigo Chavez, tidak akan pernah menyerah dengan Anda. Hari ini, Anda tidak ingin meninggalkan rumah keluarga Chavez saya akan membuat Anda mati untuk meminta maaf." "Tangkap mereka semua," Arrigo Chavez berteriak, matanya penuh amarah. Mengikuti perintahnya, tim yang terdiri dari ratusan orang berkumpul di seluruh dunia dan di rumah keluarga Chavez, dan dengan cepat mengepung Aiden Enzo. Aiden Enzo meliriknya, dengan seringai tipis di sudut mulutnya, dan berkata, "Apakah kamu yakin?" Dejan Lois maju selangkah, dan berkata, "Tidak, tapi aku bisa keluar sendiri." Aiden Enzo's ekspresi berubah, dan dia menatap Dejan Lois untuk waktu yang lama. "Brengsek, Anda bajingan, ingin mengkhianati saya." Tepat pada saat itu, di ujung kerumunan, beberapa Audi A6 hitam masuk. Semua plat nomor dengan huruf merah dengan latar belakang putih. Plat nomor ini saja, orang yang mengetahui barangnya akan kaget saat melihatnya. Ini jelas merupakan beberapa nama besar teratas di negara ini. Plat nomor ini, di mana saja, ada keberadaan tanpa hambatan. Mobil-mobil itu langsung mengabaikan keluarga Chavez, langsung masuk, lalu berhenti di depan semua orang. Pintu mobil terbuka, dan beberapa orang berseragam hijau keluar dari mobil dengan hormat. Memegang payung hitam, dia menjaga seorang lelaki tua yang keluar dari kendaraan di tengah. Mata lelaki tua itu berkilat, dan dia menatap Aiden Enzo, dengan senyuman di sudut mulutnya. "Ibu kota, keluarga Chu, Tuan Chu, tidaklah berlebihan untuk mengatakan bahwa itu adalah keluarga pertama dalam keluarga pertapa di ibu kota. Warisan yang sangat ortodoks. Cara berpenampilan seperti ini terlalu mengejutkan, sudah pasti bobotnya berat." Begitu Tuan Chu muncul di atas panggung, dia membawa aura yang menembus awan, agung. Semua orang menjauh, itu hormat. Ketika Arrigo Chavez melihat orang itu datang, dia juga mengerutkan kening, melepaskan identitasnya, dan berkata, "Saya benar-benar tidak menyangka Tuan Chu akan mengunjungi keluarga Chavez saya." Namun, Tuan Chu mengabaikan Arrigo Chavez secara langsung, berjalan ke arah Aiden Enzo dengan bersandar pada kruk di tangannya, dan berkata dengan ramah, "Anak kecil, aku sudah tidak melihatmu selama 8 tahun, dan kamu telah tumbuh lebih tinggi lagi." Aiden Enzo menatap pinggang Tuan Chu dengan rendah hati. Berkata, "Orang tua, kamu tidak datang pada waktu yang tepat." Tuan Chu memutar mata ke arahnya, dan berkata, "Mengapa? Apakah kamu benar-benar ingin membuat kekacauan? Ini adalah keluarga Chavez di ibu kota." Aiden Enzo mengangkat bahu, tidak peduli sama sekali. "Ini hanya keluarga kecil Chavez di ibu kota, saya belum memperhatikannya." Tuan Chu menggelengkan kepalanya tanpa daya dan menghela nafas, dia tahu apa yang dikatakan Aiden Enzo adalah benar. Di mata keluarga itu, hal apa di dunia ini yang bisa dianggap serius? "Baik, serahkan padaku di sini." Tuan Tua Chu berkata, lalu menoleh untuk melihat Arrigo Chavez, dan berkata, "Arrigo, demi aku, mari kita tinggalkan masalah ini, bagaimana?" Arrigo Chavez mengerutkan kening, jelas, dia tidak menyangka Tuan Chu, yang sudah bertahun-tahun tidak keluar gunung, datang ke sini untuk Aiden Enzo. Orang ini begitu kuat di depannya. Insiden itu saat itu adalah tabu bagi keluarga Chavez, dan hanya ayahnya yang mengetahui detail insiden tersebut. Juga karena kejadian itu ayah saya mengundurkan diri dari posisi patriark keluarga Chavez dan juga dikeluarkan dari intinya. Sejak saat itu, dia hidup dalam pengasingan di pinggiran kota dan tidak bertanya tentang urusan keluarga Chavez. Arrigo Chavez mengerutkan kening, menatap Aiden Enzo dan Tuan Chu, dan berkata sambil mencibir, "Tuan Chu, ini masalah keluarga Chavez saya. Mungkinkah keluarga Chu Anda juga ingin ikut campur?" Arrigo Chavez mencibir, matanya terus tertuju pada Aiden Enzo dan Tuan Chu yang berkeliaran. Jelas tidak normal bagi Tuan Chu untuk mengubah seorang pemuda menjadi wajah menjilat.
Dari sini terlihat bahwa status Aiden Enzo ini jelas tidak sepele. Tapi, apakah karena ini dia tidak membalaskan dendam kedua putranya? Meskipun Harigo Safes takut pada Tuan Chu saat ini. Lagi pula, latar belakang pihak lain 3 tingkat lebih tinggi dari miliknya. Namun, sekarang di rumah keluarga Safes, jika mereka benar-benar ingin bertarung, tidak pasti siapa yang akan menang. Harigo, anakmu pasti telah melakukan sesuatu yang seharusnya tidak dilakukan. Kita harus menyelidiki masalah ini sebelum kita membahasnya, kata Tuan Tua Chu, dengan keagungan di matanya. Namun, Harigo Safes tertawa, menunjuk ke arah Aiden Enzo dengan marah dan berteriak, keluarga Safes saya ingin membawanya, dan bukan keluarga Chu Anda yang mendikte. Brengsek. Dalam sekejap, sekelompok orang dengan cepat dikepung di dalam dan di luar rumah keluarga Safes, bersenjata lengkap, dan semuanya adalah pengawal khusus yang terlatih. Orang-orang ini, pada saat ini, menerima perintah untuk segera mengepung rumah keluarga Safes, dengan tegas melarang orang untuk mendekat. Melihat ke bawah dari ketinggian, dapat dilihat bahwa bagian dalam dan luar rumah besar keluarga Safes telah sepenuhnya dikelilingi oleh pengawal khusus keluarga Safes. Bersenjata lengkap, suasananya sangat dingin dan tegang. Selain itu, ada aliran orang yang bergegas keluar dari jalan-jalan terdekat dengan seragam. Semuanya adalah penjaga khusus, baret hitam, seragam tempur hitam, dan sepatu bot tempur. Suara gemerincing sepatu bot yang menginjak genangan air menggemparkan dunia. Hujan semakin deras, dan langit dan bumi menjadi satu bagian. Seluruh rumah keluarga Safes dipenuhi dengan hawa dingin yang menakutkan. Harigo Safes berdiri di penjaga. Dengan mata dingin, dia menatap Aiden Enzo dan berkata kepada Tuan Chu, Tuan Chu, Anda harus kembali. Saya, Harigo Safes, tidak akan membiarkan masalah ini pergi. Aiden Enzo masih berdiri dengan tenang di bawah payung hitam besar, dan di belakangnya ada senyuman di wajahnya. Ada 12 orang, tetapi ketenangan yang ditunjukkan oleh kelompok orang ini sangat mencengangkan. Ini benar-benar bakat yang dipilih dengan cermat oleh Tergio Ziso. Bahan yang bisa dibuat akan menjadi unik di masa depan. Matanya dingin, dan dia melihat ke arah pengawal khusus yang menunggu dengan kekuatan penuh, dengan seringai di sudut mulutnya, dan berkata, Tuan, apakah Anda tidak membawa siapapun ke sini? Tuan Chu menggelengkan kepalanya tanpa daya dan berkata sambil tersenyum, ya. Itu bagus. Aiden Enzo berkata dengan senyum tipis, tanpa rasa gugup, dia menjentikkan puntung rokok dan mendarat di tanah. Klik, guntur teredam. Harigo Safes berteriak dengan marah, ambil semuanya untukku. Lagi pula, jika orang-orang dari keluarga Chu datang, keadaan akan menjadi sulit. Kemudian, pada detik berikutnya, Tuan Chu menggelengkan kepalanya, mengeluarkan sesuatu dari lengannya dengan tangan gemetar, mengangkatnya tinggi-tinggi, dan berkata kepada guntur yang menembus langit, urutkan urutan. Anak-anak keluarga Chu, cepat serang keluarga Safes, penindasan. Masih bersama Novella Channel, mari kita lanjutkan. Dalam sekejap, di luar rumah keluarga Safes, sekelompok orang bersenjata lengkap bergegas masuk, semuanya adalah orang orange dari keluarga Chu. Seragam-seragam tempur, pakaian pelindung, kacamata, sepatu tempur, dan senjata. Mereka, seperti binatang buas, dengan cepat membuat lubang di luar rumah keluarga Safes, dan kemudian menyerbu terus-menerus. Ini semua adalah personel yang turun dari medan perang hidup dan mati, dan mereka semua adalah orang-orang keluarga Chu yang terlatih dengan baik. Jaga Tuan Chu, letakkan senjatamu. Kami adalah orang-orang dari keluarga Chu, hentikan perlawanan. Tim 1, tim selanjutnya, seperti film perang, adegannya megah. Dalam sekejap, semua personel bersenjata dari keluarga Chu bergegas masuk dan mengepung keluarga Safes ke segala arah. Terlihat puluhan kendaraan khusus telah berkumpul di dalam dan di luar rumah keluarga Safes. Satu persatu, para petarung melompat keluar dari kendaraan, dan menyerbu ke dalam rumah keluarga Safes dengan gerakan taktis yang seragam. Ayo, lindungi Tuan Chu, letakkan senjatamu dan hentikan perlawanan. Kamu sudah dikepung, menyerahlah. Dalam sekejap, orang-orang dari keluarga Safes itu melihat pemandangan ini. Mereka semua berbalik dan siap menghadapi orang-orang keluarga Chu. Kedua belah pihak adalah personel terlatih dan tidak akan tertangkap tanpa perlawanan. Apalagi mereka hanya mematuhi patriark masing-masing. Letakkan senjatamu, hentikan perlawanan. Orang-orang di kedua sisi berteriak dan saling berteriak. Bang bang bang, senjata, peringatan. Ada suara tembakan keras di seluruh rumah keluarga Safes. Di luar, tapak-tapak, diam,
Suara sepatu bot padat yang menginjak genangan air bergema di seluruh rumah keluarga Saves. Dalam sekejap, tim pengawal pribadi Tuan Chu melindungi Tuan Chu, termasuk Aiden Enzo dan yang lainnya, di dalam, dengan senjata menghadap keluar, berdiri atau jongkok, dan menjaga mereka dengan ketat. Jangan gugup, sepertinya satu tarikan napas saja bisa memicu adegan konflik yang sangat besar. Wajah Harigo Saves penuh dengan kedinginan, dan dia berteriak dengan marah, bunuh semuanya. Di sana, Tuan Chu juga berteriak sebagai tanggapan, bertarung. Pada saat kritis, Dejan Lois bergerak, dan tubuhnya langsung berubah, dan dia menyentuh punggung Harigo Saves tanpa sadar. Belati perak di tangannya diletakkan di lehernya, dan dia terkekeh dingin, maaf, penjagamu sepertinya tidak berfungsi. Setelah dia selesai berbicara, dia bisa melihat bahwa penjaga di samping Harigo Saves, semuanya jatuh ke tanah. Semua orang tidak melihat apa yang terjadi dengan jelas, mereka melihat Harigo Saves ditangkap. Tangkap pencuri dulu dan tangkap raja dulu. Harigo Saves tercengang, dan dia tidak berani bergerak dengan gegabah, menelan ludah di tenggorokannya. Ada juga keringat dingin di dahi. Melihat pemandangan ini, Tuan Chu juga menghela nafas lega, untungnya, bocah kecil Aiden Enzo ini tidak terlalu banyak bermain. Dadada, suara sepatu menginjak genangan air, mata Harigo Saves suram, dan dia menatap sosok muda yang tinggi dan lurus, setengah meter dari dirinya. Aiden Enzo diam-diam memperhatikan Harigo Saves, dan tergiur Ziso di sampingnya memegang payung. Dia berkata dengan dingin, Harigo Saves, ayahmu tidak berani melakukan apapun padaku saat itu, kamu adalah laki-laki, tetapi aku masih ingin mengatakan bahwa mulai sekarang, tidak akan ada keluarga Saves di ibu kota. Singkatnya, itu seperti cobaan, disertai dengan suara guntur. Harigo Saves menggertakkan giginya dengan keras, menatap Aiden Enzo dengan marah, dan berkata sambil mencibir, Aiden Enzo, apakah menurutmu ini baik-baik saja? Saya Harigo Saves, kami adalah keluarga Saves, dan saya akan memberitahu Anda bahwa jika Anda tidak memilikinya, kamu akan memilikinya. Aiden Enzo tersenyum ringan, mengeluarkan ponselnya dan memutar nomor. Dia berkata dengan dingin, Tuan Quinn, beritahu para tetua bahwa keluarga Saves tidak perlu ada lagi. Fergie Quinn di ujung telepon, yang saat ini sedang naik pesawat ke Sanjiang, mengangguk dengan hormat dan berkata, Tuan muda yang baik, tetapi untuk masalah ini, saya khawatir para tetua itu tidak akan setuju dengan mudah. Aiden Enzo berkata dengan datar, tidak apa-apa, katakan saja bahwa saya, Aiden Enzo, berjanji untuk mengalokasikan ratusan miliar materi khusus, dan saya akan segera mengalokasikan dana. Baik, jawab Fergie Quinn, dan segera bersiap. Hampir 5 menit setelah panggilan ditutup, seluruh keluarga Saves menerima notifikasi panggilan tertinggi. Tuan, sesuatu terjadi, sesuatu terjadi. Kepala pelayan bergegas masuk di tengah hujan, berlutut di tengah hujan, dan berteriak keras, Tuan, nomor telepon tetua. Kepala pelayan memegang telepon di tangannya dan menyerahkannya ke Harigo Saves. Harigo Saves mengerutkan kening, ternyata itu panggilan tetua. Dia tidak punya pilihan selain menjawab panggilan itu. Begitu telepon mencapai telinganya, sebuah suara kuno terdengar, Harigo Saves, mengundurkan diri dan kembali ke kota asalmu. Seluruh keluarga Saves akan dipindahkan ke barat laut. Dengan dekrit, Harigo Saves segera berlutut seperti 5 petir di tengah hujan. Tapi Aiden Enzo berbalik dengan acuh tak acuh, meninggalkannya dengan punggung yang tidak bisa dia lihat. Bocah, kapan kamu akan pergi ke tempatku untuk bermain? Tuan Tuacu mengikuti, dan dia tidak peduli dengan hal-hal di belakangnya, jadi seseorang menjaganya. Mulai sekarang, hanya tersisa 3 keluarga tersembunyi di ibu kota. Aiden Enzo membantu Tuan Chu masuk ke mobil, dan berkata, setelah beberapa saat, saya akan mengunjungi Anda. Ada sesuatu yang harus saya lakukan, jadi saya tidak akan menunda. Setelah itu, Aiden Enzo berbalik dan masuk ke mobil, dan berkata dengan dingin, ayo kembali ke Sanjiang. 3 jam kemudian, perhatian beralih lagi ke Sanjiang, konferensi pers Bikan. Seluruh konferensi pers benar-benar kacau. Semakin banyak orang berdiri dan menuduh Vivian Low. Beirhan Digo, Edgar Digo dan yang lainnya berdiri di samping, menikmati pertunjukan dalam diam. Terutama melihat Vivian Low dihancurkan dengan telur busuk di sekujur tubuhnya. Saat gambar rusak, mereka merasa lucu dari lubuk hati mereka. Di sisi Vivian Low, dikelilingi oleh orang-orang, dia berusaha keras untuk menjelaskan. Jangan bicara omong kosong. Kamu, Bikan,
memproduksi obat palsu karena hati nurani, kami harus memanggil polisi dan menangkapmu. Ya, wanita kejam ini sebenarnya obat palsu, tangkap dia, menunjuk dan mengertakkan gigi membuat Vivian Low merasa bersalah dan tidak bersalah di mata mereka. Itu semua bohong, namun, dia tidak bisa berdebat dengan 100 kata, bunuh dia sampai mati. Jalang ini memiliki hati seperti ular. Bunuh dia sampai mati, teriak seseorang. Di tengah kerumunan, seseorang mulai menyerang Vivian Low. Bentak, tamparan keras. Shirai Waren tidak tahu dari mana asalnya, jadi dia menamparkan Vivian Low, menunjuk ke hidungnya, dan mengutuk, Vivian Low, kamu sangat tidak tahu malu sehingga kamu tidur dengan begitu banyak bos untuk memenangkan kontrak. Saya memiliki semua bukti di sini. Shirai Waren memegang apa yang disebut USB flash drive di tangannya. Vivian Low menutupi wajahnya dan berteriak, omong kosong, kamu menyebarkan desas-desus. Aku tidak punya, ingin semua orang melihatnya sendiri. Lihat, wanita kotor macam apa kamu, Vivian Low. Segera, gambar pria dan wanita yang memalukan muncul di layar lebar. Sial, ini benar-benar dia. Aku tidak menyangka akan menjadi wanita seperti ini. Menjijikkan, wanita dalam gambar itu benar-benar persis sama dengan Vivian Low. Ketika Vivian Low melihat adegan ini, dia tercengang. Leonardo Oda, Helena dan yang lainnya ada di samping. Juga tidak sabar, mereka percaya pada Vivian Low, dan sepertinya dibuat. Namun, orang lain tidak peduli, meskipun mereka tahu itu salah, mereka akan mengatakan itu benar. Aku tidak, itu bukan aku, itu palsu, dia mengada-ada. Vivian Low mencoba menjelaskan, tetapi semua orang terus menunjuk dan menghina dan mengutuk dengan ceroboh. Edgar Digo di samping mengacungkan jempol kepada Shirai Waren untuk mengungkapkan pujiannya. Ini adalah rencananya. Ayah, kamu mengacaukannya, dan kita akan tampil di panggung selanjutnya, kata Edgar Digo. Beirhan Digo mengangguk, menyipitkan matanya, dan menyatakan penghargaannya kepada Edgar Digo. Putraku akhirnya tumbuh dewasa. Meski tindakan kecil itu memalukan, itu juga sarana dalam bisnis. Tiba-tiba, Shirai Waren mendorong Vivian Low dengan kasar, karena dia mengenakan sepatu hak tinggi, pusat gravitasinya tidak stabil, dan dia jatuh ke tanah dengan keras. Vivian Low merasakan sakit di perut bagian bawahnya, berbaring di sana, mencengkeram perutnya, kulitnya memucat dengan cepat, dia menggertakkan giginya dan berkata, ah, perutku, perutku. Kemudian, betis Vivian Low dan di bawahnya ujung roknya, tampak darah. Ah, sayang, cepat, bawa aku ke rumah sakit. Vivian Low terlihat kesakitan, mengulurkan tangannya, dia berteriak kepada orang banyak. Namun, tidak ada yang memperhatikan sama sekali. Mereka semua menunjuk dan mengutuk Vivian Low. Shirai Waren terkejut saat melihat pemandangan ini, dia tahu bahwa Vivian Low sedang hamil. Sambil menggertakkan giginya dan menjadi kejam, dia berjalan mendekat, naik dan menamparkan wajah Vivian Low lagi, mengutuk, jalang, lebih baik keguguran. Sepertinya dia hamil dengan benih orang lain. Suamimu itu seperti itu seorang pengecut. Vivian Low menggertakkan giginya, menahan rasa sakit, mencengkeram perutnya, dan memohon pada Shirai Waren, tolong. Bawa aku ke rumah sakit. Cepat, bayiku. Namun, Vivian Low dikelilingi oleh semua orang, dan Helena sama sekali tidak bisa melihat apa yang terjadi di dalam. Shirai Waren juga kejam, dia tahu bahwa Edgar Digo membenci Vivian Low, jadi dia mengabaikan Vivian Low sama sekali, menggertakkan giginya dan berkata dengan kejam, pergilah ke neraka. Mati dengan bajingan di perutmu. Vivian Low terbaring di tanah, memegangi perutnya, wajahnya pucat, dan darah di bawah roknya mengalir. Aiden Enzo, kamu di mana? Apakah kamu tidak kembali? Bayi kita akan hilang, Aiden Enzo, segera kembali, aku sangat kesakitan, sayang, kamu harus menyelamatkan bayinya. Aiden Enzo, segera kembali. Vivian Low sangat kesakitan sehingga dia pingsan di tanah, dahinya dipenuhi keringat dingin. Vivian Low, pada saat itulah Leonardo Oda masuk ke kerumunan, dan jantungnya melonjak. Ini sudah berakhir. Adegan ini secara alami diperhatikan oleh semua orang, dan mereka segera berhenti membuat keributan. Namun, dia masih menonton dengan acuh tak acuh. Itu yang pantas kamu dapatkan. Pelacur, kamu terlahir dengan bajingan. Benar, pengusaha wanita yang tidak bermoral seperti ini harus mati. Masih berlangsung. Beirhan Digo dan yang lainnya menunjukkan seringai ganas di sudut mulut mereka, yang di luar dugaan mereka, tapi itu adalah kejutan yang tak terduga.
Tidak apa-apa untuk melepaskannya, jika ini masalahnya, Vivian Low harus dipukul dengan keras. Pada saat yang sama, Aiden Enzo telah tiba di Sanjiang. Mobil Tergio Ziso secara pribadi mengirim Aiden Enzo ke Hotel Shangri-La. Tuan Enzo, kami akan sampai di sana dalam 5 menit. Tergio Ziso melihat waktu dan memperkirakan jarak dari sini ke Shangri-La. Aiden Enzo mengangguk, memandangi malam di luar jendela, dan berkata dalam hatinya, Vivian Low, aku kembali. Kali ini, kamu akan menjadi pusat dunia. Masih bersama Novella Channel, mari kita lanjutkan. Saat ini, tempat konferensi sedang kacau balau. Orang-orang yang dicari Beirhan Digo segera memblokir pintu dan mengepung Vivian Low dan yang lainnya, tidak membiarkan mereka keluar sama sekali. Dan media yang dia hubungi menyiarkan sembarangan. Dan mereka berdiri diam menonton pertunjukan. Bagaimana dengan keamanan di TKP? Mereka dibayar oleh Beirhan Digo dan yang lainnya sejak lama, dan mereka semua menghilang. Kemana Pevita Lehnar pergi? Ada kecelakaan di aula sebelah, dan dia harus menghadapinya, dan melihat hal semacam ini ketika dia kembali. Direktur Vivian, Pevita Lehnar cemas, dan dengan cepat mendorong kerumunan itu. Berlari, memegang Vivian Low di lengannya, melihat noda darah di bawah roknya, dia tahu sesuatu yang serius sedang terjadi. Keamanan, keamanan, minggir, teriak Pevita Lehnar, tetapi lusinan orang berkumpul, dengan ekspresi acuh tak acuh, menunjuk dan mengutuk. Leonardo Oda, Helena dan yang lainnya juga berdebat dengan alasan, dan bahkan menjadi kasar dan berkelahi dengan orang-orang itu. Tapi itu tidak membantu sama sekali. Seluruh tempat berada di bawah kendali Beirhan Digo. Berkelahi denganku, kamu masih muda. Beirhan Digo mencibir di dalam hatinya. Setelah menghabiskan tetes terakhir anggur merah di gelas, dia memberi isyarat kepada pria di sampingnya, kirim beberapa orang lagi untuk mengacaukan tempat ini. Sebaiknya singkirkan anak di perut wanita itu. Pria berjas hitam para bawahan segera keluar dari venue dan melakukan panggilan telepon. Tidak lama kemudian, sekelompok preman dengan tongkat dan sejenisnya bergegas ke ruang tamu. Sialan, siapa Vivian Low? Sialan, ibuku meminum obat bikangmu dan meninggal. Pemimpinnya adalah pria botak. Dengan wajah seram, dia mengayunkan tongkat bisbol di tangannya dan berteriak keras. Kerumunan yang bersemangat dan mengutuk bubar, dan geng itu bergegas masuk, melihat Vivian Low terbaring di tanah, dan 6 atau 7 orang berkumpul di sekelilingnya. Sial, itu gadis itu. Dia terlihat baik. Dia memiliki hati yang sangat jahat. Bocah botak itu meneriakkan beberapa kata dengan arogan, melambaikan tangannya, dan berkata, saudaraku, pukul dia. Bunuh pengusaha berhati jahat ini. Begitu dia mengatakan itu, 7 atau 8 saudara di belakangnya hendak bergegas. Leonardo Oda sedang terburu-buru, jadi dia berdiri dengan tiba-tiba, meraih kursi besi lipat di tangannya, dan berteriak, aku tidak melihat siapa yang berani. Di belakangnya, ada seorang asisten pria yang juga bergegas keluar, berdiri di bahu untuk bahu dengan Leonardo Oda. Mengapa Leonardo Oda tidak terburu-buru? Aiden Enzo memintanya untuk menjaga Vivian Low, tetapi dia tidak memperhatikan, yang menyebabkan situasi ini. Jika anak dalam kandungan Vivian Low hilang, dia, sebagai paman, harus disalahkan, dan dia ingin mati. Sial, ada orang yang tidak takut mati. Bocah botak itu berteriak, dan langsung memukulnya dengan tongkat baseball. Tiba-tiba, 7 atau 8 orang mulai berkelahi dengan Leonardo Oda dan asistennya. Adegannya panas, tapi juga sangat cepat. Lagi pula, 2 kepalan tidak sebanding dengan 4 tangan. Leonardo Oda dan asisten laki-laki langsung disetubuhi ke tanah, kepala mereka berdarah, dan itu menyedihkan. Dengan berlinang air mata, Helena bergegas dan berteriak, jangan pukul laki-laki saya. Saya memanggil polisi. Retak, bocah botak itu, naik dan dia menamparkan Helena di tanah dengan kejam, menendangnya beberapa kali lagi, dan mengutuk dengan marah, jalang. Aku hanya mencari Vivian Low hari ini. Jika kamu berani mencampuri urusanmu, aku akan mengacau dengan siapapun. Ketika dia berteriak, semua orang yang menonton kegembiraan di samping lari dengan cepat seperti burung dan binatang buas, untuk menghindari masalah pada tubuh bagian atas. Bunuh saja dia, pelacur. Benar, hasilkan uang hitam tanpa hati nurani, dan aku ingin berinvestasi jika aku kehilangan uang. Bikan adalah kanker, kebangkrutan adalah yang terbaik. Sekelompok orang berdiri di samping. Tidak lupa menambahkan penghinaan pada luka. Bocah botak itu mencibir, dan berjalan menuju Vivian Low, yang jatuh ke tanah, pucat dan sadar kembali.
Kamu adalah Vivian Low. Benar saja, kamu akan kehilangan uang atau kehilangan nyawamu. Bocah botak itu mencibir. Pevita Lehnar di samping tidak bisa melihatnya lagi, bangkit, dan bertanya dengan dingin kepada bocah botak itu, siapa yang menyuruhmu datang? Sepertinya dia sengaja memprovokasi masalah. Bentak, bocah botak itu menamparnya secara langsung, mengutuk dan berkata, sialan, kamu cantik, apakah kamu punya tempat untuk berbicara di sini? Apa? Kamu masih ingin membantu saudaramu? Bekas tamparan Pevita Lehnar di pipinya berwarna merah cerah, dan matanya terbakar, berteriak, keamanan. Namun, tidak ada keamanan yang keluar. Dia tahu itu hal yang buruk. Di balik ini, pasti ada yang menghasut. Pevita Lehnar mengerti ketika matanya tertuju pada Beirhandigo dan orang lain yang berada di sampingnya. Orang tua ini benar-benar tak tahu malu. Aku tidak peduli siapa kamu. Ini Shangri-La. Jika ada yang berani membuat masalah, aku akan memanggil polisi dan menangkap kalian semua. Pevita Lehnar menolak untuk mengalah. Ada Vivian Low yang sedang hamil di belakangnya, karena simpati di kalangan wanita, dia tidak akan meninggalkan Vivian Low saat ini. Leonardo Oda di satu sisi juga dengan keras kepala bangkit dari tanah, dengan hidung memar dan wajah bengkak, dan berdiri di depan Pevita Lehnar. Teriak, sial, bajingan kecil, ayolah, jika kamu memiliki kemampuan, pukul aku sampai mati. Bocah botak itu marah, menepuk kepalanya, dan berteriak, pukul aku. Pukul aku sampai aku cacat. Yang lain pemukulan lemak. Mereka memukuli Leonardo Oda sampai dia tidak bisa bangun. Pria botak itu meludahi Leonardo Oda, lalu berjalan menuju Pevita Lehnar, dan berkata dengan senyum dingin, mengapa, wanita besar, apakah kamu ingin menonjol? Apakah kamu takut aku akan merusak wajahmu? Melihat pihak lain mendekat selangkah demi selangkah, Pevita Lehnar juga mundur beberapa langkah dengan ketakutan. Tarik aku, teriak bocah botak itu, dan adik laki-laki di belakangnya bergegas mendekat, yang satu meraih Pevita Lehnar, dan keduanya dengan brutal menarik Vivian Low dari tanah. Terkunci, dengan tamparan, bocah botak itu menamparnya dengan marah, dan mengutuk, jalang, ibuku meninggal setelah minum obat perusahaanmu. Bagaimana kamu menangani ini? Vivian Low sekarang lemah dan menderita kram perut, dan berkata dengan susah payah. Obat-obatan perusahaan kami tidak pernah mengalami kecelakaan. Siapa yang mengirimmu ke sini? Aku akan menamparmu sampai kamu mengakuinya. Krek, terkunci. Seluruh ruang tamu tiba-tiba bergema dengan tepuk tangan meriah. Vivian Low mengalami siksaan yang tidak manusiawi, tapi dia masih menggertakkan giginya dengan keras kepala. Apa yang kamu lakukan? Mengapa kamu memukuli putriku? Pada saat ini, Geraldine Sol bergegas masuk bersama sekelompok saudari tua. Dia juga baru datang, dan melihat putrinya dipukuli, hati ibu ini sakit. Terlebih lagi, ketika dia melihat darah di antara kaki Vivian Low, dia langsung ketakutan. Pria botak itu didorong pergi oleh Geraldine Sol, terhuyung-huyung, dan mengutuk, persetan. Geraldine Sol mendukung Vivian Low yang runtuh, dengan air mata berlinang, dan berkata dengan penuh semangat dan ketakutan, Vivian, bagaimana kamu? Jangan menakut-nakuti ibu. Vivian Low lemah dan jatuh ke pelukan Geraldine Sol, berbisik, Bu, bayiku. Saat dia berbicara, tangan kecil halus Vivian Low masih menyentuh perut. Geraldine Sol melirik tubuh Vivian Low, menangis, dan mengutuk, sialan Aiden Enzo. Bagaimana dengan yang lain? Pada saat ini, kemana bajingan itu pergi? Putri, aku sudah mengatakan bahwa Aiden Enzo adalah bajingan. Kamu tidak dengarkan. Geraldine Sol merasa tertekan dan dibenci lagi. Saat ini, dia melampiaskan semua amarahnya pada Aiden Enzo. Bu, jangan salahkan Aiden Enzo, dia pasti punya sesuatu untuk ditunda. Vivian Low masih memikirkan Aiden Enzo di saat-saat terakhir. Kapan ini, kamu masih berbicara untuknya? Aku tidak peduli, kamu harus menceraikannya kali ini, pria macam apa dia? Geraldine Sol sangat marah. Ibu akan membawamu ke rumah sakit. Geraldine Sol merasa kasihan pada putrinya dan hendak pergi bersama Vivian Low. Tetapi, ledakan, bocah botak itu langsung menendang Geraldine Sol, membuatnya terhuyung-huyung. Sialan, aku memperingatkanmu, jika kamu berani campur tangan, aku akan memukulmu juga. Bocah botak itu menunjuk ke arah Geraldine Sol dan mengutuk dengan agresif. Tetapi pada saat ini, Geraldine Sol berlutut dan merangkak di depan bocah botak itu, memohon belas kasihan, saudaraku, tolong lepaskan putriku dan kirim dia ke rumah sakit dulu, baik. Terkunci,
Bocah botak itu menamparnya lagi, dan berkata dengan marah, "Persetan. Lebih baik kamu mati." Hari ini dia tidak mengakui bahwa Bikan menjual obat palsu, jadi tidak ada yang mau pergi. Pada saat yang sama, di gerbang Shangri-La, iring-iringan mobil tergius Ziso berhenti perlahan. Ada total 12 mobil Mercedes-Benz hitam, dan mereka sudah siap saat memasuki Sanjiang pagi-pagi sekali. Tergius Ziso keluar dari mobil dan membuka pintu dengan hormat. Temui Aiden Enzo dan keluar dari mobil. Dalam perjalanan, dia menelepon Zeran Grus dan yang lainnya, tetapi mereka tidak dapat menghubungi. Yang aneh, apakah terjadi sesuatu pada konferensi pers? Tepat pada saat ini, sesosok tubuh bergegas keluar dari gerbang Shangri-La. Itu adalah Zeran Grus, berlumuran darah, yang telah dipukuli berkali-kali dan berlutut di depan Aiden Enzo, berkata, "Tuan Enzo, kami disergap, ipar perempuan dalam masalah." Setelah mengatakan ini, Zeran Grus menuju ke bawah dan jatuh. Aiden Enzo terkejut, kelopak mata melompat liar. Pada saat ini, dia merasakan hawa dingin yang menusuk di sekujur tubuhnya. Vivian, matanya seperti obor, dan dia mengangkat kakinya dan berlari ke konferensi pers. Terima kasih sudah mampir di Novella Channel. Bantu untuk klik tombol subscribe dan like-nya untuk berkembangnya channel ini. Novella Channel akan memberikan lebih banyak lagi cerita novel yang lainnya dalam versi audio.